Hari ini saya bertemu dengan GP Mania. Insya Allah suatu kesempatan saya akan bertemu dengan Ketua Umum Ganjaris, Eko Kuntadi. Nah, saya nggak punya kontaknya, Bang Nul langsung telepon. Ini ada simpul relawan Anies nih mau bertemu, langsung telepon. Dan saya di depan kita langsung. Depan kita langsung. Mungkin nggak sih Bang Noel akan berpindah haluan mendukung Anies? Bisa jadi, kan politik itu dinamis. Saat itu posisi saya lagi makan, Pak. Iya. Itu dipanggil, itu ada Pak Anies. Betul. Oh iya. Kan tanggung nih lagi Betul. makan. Langsung kenyang. Baru semenit, datang lagi. Itu disuruh ke sana sekarang. Iya, iya. 3 kali saya dipanggil. Iya, iya, iya. Saya tinggalin akhirnya makannya. Langsung kenyang ya. Langsung Dan kenyang. itu nggak makan lagi sampai dengan sore setelah bertemu dengan Bang Noel ya. Iya, iya betul. Nah, sekarang kita masuk ketika pertemuan dengan Bang Noel. Saya kira di situ kita mendapatkan banyak titik-titik kesamaan, Pak ya. Itu sudah kita tampilkan di video yang khusus membahas itu. Tapi ada yang membuat saya agak kaget juga. Ternyata satu, misalkan kesamaannya berbasis rekonsiliasi itu sama dengan kita. Kita ingin tidak ada kegaduhan. Kita ingin semuanya menghadapi Pilpres ini dengan riang gembira, bukan dengan penuh ketegangan, ancaman dan segala macam. Ternyata beliau juga anti buzzer. Nah, itu dia yang mau saya tanyakan yang ke respon Pak Tarmizi. Ternyata dia juga sangat anti terhadap buzzer yang notabene dia sebutkan secara eksplisit Cokro TV, Denny Siregar, CS gitu. Nah, itu Abu kan Gosok gitu ya. gimana pendapat Pak Tarmizi ketika ternyata sama gitu? Ya, saya terus terang, saya terkesan sekali bertemu dengan Bang Immanuel Ebenezer. Sebelum saya terkesan itu karena janji H-1 sebelum bertemu beliau saya sempat telepon-teleponan. Saya nggak nyangka pemikirannya seperti itu. Ternyata beliau itu sangat baik. Ternyata beliau berteman baik dengan yang diidentifikasi sebagai orang Islam garis keras gitu ya. Contohlah, baik dengan dengan Bang Munarman ya. Bukan karena saya orang Palembang, Bang Munarman orang Palembang. Tapi saya lihat ini pertemanan yang sangat baik, contoh yang sangat baik. Bahkan beliau berapa kali memuji-muji Imam Besar Habib Rizik Syihab. Betul. Ini harus kita akui. Dan satu lagi Kang Epul yang membuat saya terenyuh, ya, menangis sebagai bentuk toleransi beliau. Ya. Ternyata di base campnya ada musola. Padahal beliau non Muslim. Beliau non Muslim. Nah kita kan mengapresiasi itu. Saya bilang ke Bang Nul, saya baru tahu kalau di base campnya ada musola, jadi saya tidak sholat, saya sholatnya di Masjid At-Taqwa di Sriwijaya, saya bilang. Dekat rumahnya Bang Sandi gitu ya. Iya. Nah, jadi ini saya bilang ternyata yang orang identifikasi Tarmizi itu orang garis keras, atau juga Bang Nul juga diidentifikasi sebagai kelompok non Muslim garis keras, ternyata enggak. Kita orang lembut, orang yang penuh kasih sayang gitu. Tidak ada yang perlu kita persengketakan. Kita banyak kesamaan gitu. Agama boleh berbeda, pilihan politik boleh berbeda, tapi kesamaan kita adalah sama untuk Indonesia yang lebih baik. Oke. Nah, yang terkait itu sama-sama pembenci buzzer itu. Betul. Nah, itulah kesamaannya. Kita juga sama. Ternyata yang bikin gaduh, ya, ini yang membongkar semuanya. Dikira kita itu Bang Nul itu bagian dari teman-teman Densi CS gitu ya, bagian dari buzzer ya. Ternyata bukan, ternyata mereka anti. Dan menariknya lagi, di sesi pertemuan terakhir saya bilang, hari ini saya bertemu dengan GP Mania. Insya Allah suatu kesempatan saya akan bertemu dengan Ketua Umum Ganjaris, Eko Kuntadi. Nah, saya nggak punya kontaknya, Bang Nul langsung telepon. Ini ada simpul relawan Anies nih mau bertemu, langsung telepon. Dan saya di depan kita langsung. Kita langsung. Dan kita insya Allah nanti akan kita follow up berapa hari kemudian. Karena mau follow up sekarang kan kita terbentur Idul Adha ya, mau Idul Adha. Biar kita konsentrasi dulu di Idul Adha. Setelah itu kita kontak. Saya juga dikasih sama Bang Nul nomor WA-nya Mas Eko Kuntadi. Ya insya Allah nanti kita akan silaturahim. Kita akan bangun kebersamaan. Kita hentikan permusuhan, keterbelahan di antara kita. Oke. Sudah nggak saatnya lagi. Menarik sekali nih, karena yang akan kita minta adalah pada orang-orang yang menjadi sumber perpecahan, pembelahan umat selama ini. Betul. Eko Kuntadi. Keterbelahan rakyat. Menarik juga bagi saya ketika melihat diskusi-diskusi dengan Bang Noel itu, Pak. Kok saya menangkap kesan, ini bagaimana Pak Tarmizi, kesannya sama atau tidak? Bang Noel ini lebih
menginginkan Pilpres itu berjalan jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, tidak ada polarisasi dan seterusnya. Terlepas termasuk tidak ada up suara, saya dengar juga begitu ya. Termasuk apa? Tidak ada up suara. Oh iya, termasuk tidak ada up Beliau suara. menyatakan yang di luar dugaan kita ya. Iya. Kemudian saya menangkap kesan juga Bang Noel ini sudah tidak terlalu concern lagi mau Ganjar yang menang, mau Anies yang menang. Yang penting Indonesia ini jauh lebih baik. Dipimpin oleh orang baik. Pertanyaan saya, mungkin nggak sih Bang Noel akan berpindah haluan mendukung Anies? Bisa jadi, kan politik itu dinamis. Kalau misalnya duet Anies Ganjar gitu ya, bisa jadi. Atau suatu ketika tidak mungkin berat lah gitu Ganjar segala macam gitu ya. Atau memang ya artinya kan kalau misalkan Ganjar akhirnya tidak dapat tiket kan tentu dia harus mengalihkan dukungan ya. Betul. Dan bisa jadi ke Anies Baswedan. Betul. Oke, ya mudah-mudahan Allah tahu yang terbaik ya. Betul. Fokus kita hanya berikhtiar. Betul. Yang penting kita memperbanyak teman, bukan memperbanyak musuh. Dan itu adalah pesannya Pak Anies sendiri. Ini kita harus memperbanyak teman, memperbanyak kawan, bukan memperbanyak musuh. Inilah langkah ikhtiar saya menyambut pesannya Pak Anies untuk datang ke silaturahim ke Bang Nol, termasuk nanti dengan Mas Eko Kuntadi gitu. Ya berharap gitu Kang Epul ikut lagi gitu. Ya, insyaallah. Disorot dimasuk lagi di SZ channel gitu. Ya, mudah-mudahan. Barangkali yang biasa kita suka dengar itu yang menjadi prinsip Pak Anies, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Betul. Jadi kita akan perbanyak terus. Nah, sebelum 20 tahun kita diambil, diminta pulang, ya mari kita sempatkan untuk datang ke Baitullah. Alhamdulillah semua sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Ya, kami merasa puas, mudah-mudahan bisa untuk selanjutnya. Alhamdulillah perfect. Ya alhamdulillah sangat nyaman dan menyenangkan bagi semua jamaah. Alhamdulillah.